بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Setelah Allah menyampaikan segala yang di langit di bumi, semuanya bertasbih pada Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Dan Allah memberitahukan agar orang-orang beriman mengerjakan apa yang diucapkan karena besar kebencian Allah buat mereka yang banyak bicara tapi tidak mengerjakan. Dan Allah beritahu bahwa Allah mencintai mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang solid, yang rapi, yang tunduk dalam satu komando. Dan mereka seperti satu bangunan yang kokoh. Tidak bocor, tidak ada yang menggerogoti dari dalam, tidak ada yang menggunting dalam lipatan. Semuanya patuh pada Allah, patuh pada Rasul, patuh pada pimpinan yang taat pada Allah dan Rasul. Dan penting bagi orang-orang beriman untuk belajar seperti ini. Karena banyak pelajaran dari umat-umat sebelumnya yang Allah binasakan. Nah, mereka ini udah nggak beraksi, banyak ngomong lagi. Udah gitu menyakiti para Rasul, pemimpin yang Allah kirim pada mereka. Dan ini tanda juga rahmat Allah untuk kita, umat Muhammad SAW. Umat-umat dulu dikasih banyak nikmat, tapi suka lupa. Sama kan kayak kita, manusia sekarang. Kalau dikasih banyak nikmat, ntar nganggap remeh. Cobain aja sama ayah bunda, ngasih makan anak cucu ayam mulu setiap hari. Pagi ayam, siang ayam, malam ayam. Seminggu begitu. Anak cucu kita ngomong, makannya ayam mulu nih. Padahal ayam tuh, Masya Allah, banyak orang yang pengen makan ayam. Karena susahnya hidup. Tapi yang dikasih ayam terus ngeluh. Sama dulu Allah juga kirim Nabi banyak. Apalagi Bani Israel. Paling banyak nabinya. Dan rahmat Allah buat kita. Nabinya cuma satu. Dan kita merindukannya. Mereka itu bahkan nabinya sering didustakan. Nabinya nggak ditaati. Bahkan lebih gilanya lagi banyak yang mereka bunuh. Kalau ayah bunda nggak percaya, cari aja ayat bahwa dosa-dosa mereka karena banyak membunuh nabi. Ayatnya banyak disebut dalam Al-Quran. Nah ini orang-orang nggak tahu diri. Nah ini rahmat Allah buat kita, ayah bunda, nabinya cuma satu.
bahkan sudah lama nggak ada. Dan itu kita merindu, kita kangen, kita pengen nyusuri jalannya. Dan jangan kayak mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kebanyakan ngomong nggak ada aksi. Nah, ini rahmat Allah. Kalau dikasih banyak rasul, banyak nabi, mungkin kita juga begitu. Ngebanding-bandingin nabi di antara nabi satu dengan nabi lainnya. Dan nggak boleh, kata Allah, harus taat. Wa in qala Musa liqaumihi, dan ingatlah, kata Allah, ketika Musa sampaikan kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'zunani, wahai kaumku, kenapa kalian menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, padahal kalian kan tahu aku ini utusan Allah kepada kalian. Pelajaran dari kalimat ini satu, ayah bunda belajar taat sama Allah, belajar taat sama Rasul. Kemarin di surah Al-Hasr kita sudah pelajari itu. Wa ma atakumur rasul faqudu wa ma nahakum anhu fantahu. Masih ingat kan ayatnya, ayah bunda? Apa yang kalian diajarkan oleh Rasul, maka ambil, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, jauhkan. Taat aja. Dan itu langsung perintah Allah. Jadi mentaati Allah dan Rasulnya, tidak pakai komplain. Dan juga taat kepada Allah, Rasul, dan orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi pemimpin kalian. Nggak usah pakai jauh-jauh. Buat para bunda, taat sama ayah, sama suami. Karena suami itu dipilih Allah untuk kalian taati. Taat sama suami, masuk surga. Enak atau buat bunda? Insya Allah. Ini nggak ada yang senyum nih, kayaknya beban banget kayak buat para bunda. Insya Allah. Bagaimana Bunda Rini? Ismail aman kondisi di Bandung? Insya Allah. Jadi pada orang-orang yang Allah kirim, kalian taati. Taat. Dan pastikan bahwa itu di jalan Allah. Kecuali kalau bukan di jalan Allah, kalian tidak perlu taat. Termasuk juga para pimpinan kita. Pimpinan RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, raja, apapun namanya. Kalau mereka memimpin dan membawa kita ke jalan Allah, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, taat. Jangan pengennya protes mulu. Jadi kalau mereka ngajakin ke jalan yang benar, wajib taat. Kecuali kalau kalian tahu bahwa ini kayaknya nggak benar, kurang benar. Maka itu adalah nasihat. Kita harus kasih nasihat. Sebab kata Rasulullah SAW, ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Kulna liman. Para sahabat kaget dengan dengar statement Rasul yang cuma 2 kata itu. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Buat siapa Rasul? Nasihat itu. Lillah wa Rasul. Buat Allah, buat Rasul, dan buat para ulatil amr. Buat para pemimpin. Jadi Rasul juga perlu dinasihati. Pemimpin juga perlu dinasihati. Cari itu hadisnya. Biar ayah bunda tahu bahwa kepada pimpinan juga kita kasih nasihat. Kasih nasihat. Kembali, jadi harus mentaati. Apalagi kalau kepada Rasul, kepada para kekasih Allah. Jangan. Ada kalimat lima tuzunani. Kenapa kalian menyakitiku? Kalau kepada orang-orang soleh, kepada guru-guru kalian yang bertakwa, yang waro, yang ngajak kalian ke jalan Allah, ke jalan Rasul,
terus kalian masih caci, masih fitnah, masih macam-macam. Ini ustadz, ustazah, dagang mulu, nggak punya penghasilan, diomongin. Usaha, dagang, diomongin. Itu biasanya di negeri Konoha. Di Indonesia enggak ada tuh. Ngomongin gurunya. Gurunya kagak kerja, diomongin. Gurunya dagang, diomongin juga. Aneh. Pokoknya aneh. Maka itu yang kata kata Musa, lima tuzunani. Kenapa kalian nyakiti aku? Hati-hati ya bunda nyakitin orang-orang soleh. Apalagi guru-guru kalian. Guru-guru kalian yang bertakwa, guru-guru kalian yang ikhlas ngajarnya. Yang murid-muridnya udah jadi orang hebat-hebat. Tapi hidupnya masih biasa saja. Kalian masih, gue yakin punya tuh guru-guru yang kayak gitu. Yang enggak kepengen dari dunia yang didapatkan oleh murid-muridnya, enggak. Hidupnya masih begitu-begitu saja. Hati-hati. Jangan kalian sakiti. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb." Siapa yang berani mencolek, mengganggu waliku, kekasihku, maka aku akan perangi dia. Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang berani mencolek, mengganggu seorang waliku, kekasihku, aku sendiri yang akan memerangi dia. Dan apa ciri-ciri wali Allah itu? Yang rajin takorub. Amal fardunya dia kerjain sebagus-bagusnya. Amal sunnahnya dia kerjakan sebanyak-banyaknya. Maka orang yang seperti itu bakal Allah cintai. Sebab kalau Allah jatuh cinta, Allah akan jadi pendengarannya, Allah akan jadi penglihatannya, Allah akan jadi tangannya, Allah akan jadi kakinya. Kalau dia minta Allah kasih, kalau dia mohon perlindungan Allah, Allah lindungi. Dan wah itu mah energi Allah. Nah itu yang dimiliki oleh para rasul, para nabi, para aulia, orang-orang soleh yang nanti karena tangannya tangan Allah, nah itu Musa bukan Musa yang belah lautan, tapi karena Allah perintahkan, dia pengen agar Bani Israel kaumnya selamat, maka Allah kasih sesuatu yang nggak masuk akal, belah lautan. Begitu cintanya, sayangnya sama Bani Israel, jangan sampai mereka terbunuh, doanya sungguh-sungguh. Udah sampai di seberang, udah tahu tuh segitu cintanya Musa, segitunya Allah bantu, masih nyakitin. Nah itu, masih nyakitin Musa. Hati-hati, bunda. Jadi pelajaran kedua, jangan menyakiti orang-orang soleh, guru-guru kalian. Jangan menyakiti para kekasih Allah. Nanti Allah yang perangi kita. Nah caranya gimana? Caranya balik, taat, muliakan, ikuti ajaran mereka yang pokoknya sesuai dengan koridor Allah dan Rasulnya. Ayah bunda ngerasa bahwa hidup ini makin berkah, makin nikmat, penuh rahmat Allah. Nah itu insya Allah. Itu tanda-tanda. Ini kita lagi di track yang benar. Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kemarin Allah bilang Allah mencintai mereka yang sungguh-sungguh berjuang di jalannya. Maka kalau ada satu pimpinan orang soleh yang mengajakin kita untuk berjuang di jalan Allah, nah ikutan. Dan jangan nyakitin. Emangnya ada di antara umat yang beriman menyakiti Rasulnya? Umatnya Muhammad SAW, jawabannya ada. Dan kadang-kadang nggak sadar. Dalam hadis muttafaqun alaih, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Usai perang Hunainin, Rasulullah SAW bagi harta rampasan perang yang amat banyak.
buat para tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Buat Al-Aqra' bin Habis dibagi 100 onta sama Rasulullah. Buat Uyainah bin Hisn dikasih 100 onta. Buat para pembesar yang lain dikasih jumlah harta yang banyak. Kenapa dilakukan itu? Karena Rasulullah SAW berharap mereka senang, kaumnya senang, dan mereka terus istiqomah dalam Islam. Tapi buat orang-orang Ansor, buat orang-orang beriman, Rasulullah yakin tuh mereka udah nggak perlu lagi nih bujukan-bujukan dunia seperti ini. Jadi harta rampasan perang kasih yang banyak aja buat orang-orang mu'alaf. Lalu kemudian ada orang yang ngomong, ini mah nggak adil dan Allah nggak bakal ridho gitu. Nih ada orang yang komentar di tengah-tengah orang beriman. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud langsung emosi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tarik nggak tuh ucapan? Saya nggak seneng kamu ngomong begitu. Atau saya laporkan sama Rasulullah. Tapi orang yang ngoceh itu nggak narik ucapannya. Hingga akhirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an datang pada Rasulullah. Dan cerita ada orang yang komen begitu. Ini pembagian yang tidak adil. Maka kemudian Rasulullah SAW sampai ngomong gini nih. Kalau Allah dan Rasulnya nggak adil, lalu siapa yang bisa lebih adil? Yarhamullahu Musa. Faqad udhiya aktar min hadha fasabar. Semoga Allah rahmati saudaraku Musa. Dia sudah terlalu sering disakiti oleh umatnya, tapi dia sabar. Oh, rupanya ucapan satu umat Rasulullah itu amat nyakitin. Sampai Rasul berujar begitu ya. Dan yang menarik dari ucapan itu adalah Rasul mengatakan semoga Allah rahmati saudaraku Musa. Terlalu sering dia disakiti oleh umatnya tapi dia terus sabar. Dan ayah bunda, bersyukurnya kita ini nggak sezaman sama Rasul. Jadi kalian semua nggak usah protes. Kenapa saya nggak ada sezaman sama Rasul? Bisa natap Rasul, bisa ngelihat Rasul. Karena bersyukurnya kita nih dirindukan, dikangeni nama Rasul. Sebab banyak adegan ya, episode kehidupan Rasul bersama para sahabat. Rasul pun sering disakiti oleh para sahabat. Seperti hadis yang sebab bacakan tadi. Nanti ayah bunda cari itu hadisnya. Semoga Allah rahmati saudaraku Musa. Dia terlalu sering disakiti oleh umatnya tapi dia sabar. Padahal itu baru sekali. Baru sekali terjadi dan Rasulullah sampai berujar demikian. Ayah bunda pernah nggak ngecewain orang tua? Sampai keucap tuh dari mulutnya orang tua ucapan yang nelongso kata orang Jawa. Yang nyes di hati. Kalau kau ucap tuh, pokoknya kita kaya dunia runtuh. Itu baru orang tua. Kebayang nggak kalau Rasulullah yang mengucap itu? Dan level lebih tertingginya lagi adalah kalau ucapan kita itu nyakitin Allah. Oh itu lebih dahsyat. Emang ada ucapan manusia yang nyakitin Allah? Banyak. Dalam surat Maryam. Bagian terakhir, ayah bunda bakal tahu. Yang marah nih alam semesta. Takadu samawatu yatafattarna wa tanshaqul minhul ard wa takhirul jibalu hadda anda awli rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada in kullu ati rahmani illa abda. Hampir saja langit terbelah, bumi pecah, gunung runtuh ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Itu ucapan yang nyakitin. Allah murka
nggak cuma Allah, seluruh alam semesta murka. Ucapan fitnah yang dibuat oleh manusia. Jadi hati-hati ayah bunda. Bahkan Rasulullah SAW bilang kepada Muaz bin Jabal, tahu nggak Muaz apa yang membuat paling banyak orang masuk ke neraka? As-saidu lisani. Nih, ucapan yang suka ngawur, ngomong nggak pakai dipikir dulu. Sekarang nggak cuma itu, jempolnya itu pedes banget sekarang. Nggak tahu kondisi, udah main komen aja. Nah, itu pelajaran kedua ayah bunda. Jangan sampai nyakitin orang-orang soleh, para kekasih Allah, apalagi Rasulullah. Jadi kalau sama orang soleh, husnuzon, sama guru-guru kalian, berprasangka positif. Juga kepada Rasul, juga kepada Allah. Pokoknya setan bisikin apapun, kalian tidak perlu percaya. Jadilah seperti Abu Bakar Siddiq ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir bilang, temenmu udah gila tuh, masa ngaku pulang dari Yerusalem, dari Masjidil Aqsa. Maka dengan santai Abu Bakar mengatakan, kalau Muhammad bicara lebih hebat dari itu, aku percaya. Maka ayah bunda, jangan percaya sama bisikan-bisikan musuh-musuh Allah. Ya, kalau terhadap orang beriman, kalian harus percaya dulu. Jangan suka dipecah belah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau biasa hati menyimpang, nggak dibenerin sama kita, nanti hati itu bakal Allah tutup. Wadharu zahiral ismi wa batinah. Jauhi kata Allah dosa-dosa yang zahir maupun batin. Cari ayat berapa itu? Surat apa? Wadharu zahiral ismi wa batinah. Jauhkan zahiral ismi, dosa yang lahir, wa batinah maupun dosa batin. Nah ini flash of mind. Di kepala kita, dalam hari-hari kita terlalu banyak lonjakan-lonjakan pikiran. Kadang-kadang dunia dan setan itu membuat menggedor banyak sekali. Kalau kalian sudah dapati hati sudah mulai condong keluar dari jalan Allah, jangan biarin tuh ya bunda. Jangan biarin. Karena kalau kalian biarin nanti azab Allah qulubahu. Allah akan buat hati kita makin condong, makin jauh dari jalan yang lurus. Yang Allah pengen kita ini ada di jalannya. Yang Allah pengen kita rombongan masuk surga. Yang Allah pengen amal-amal solehnya semuanya solid. Ka'annahum bunyanum marsus. Nah karenanya kalau ada yang aneh-aneh, bisikan setan segala macam, nggak usah dengerin. Kalau dalam satu komunitas semuanya orang-orang baik, orang-orang beriman, kalau ada selentingan-selentingan, jangan diterusin tuh ya guna. Yang paling bagus adalah tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Nanti dalam surah Al-Hujurat, insyaallah nanti kita bakal ketemu. Wahai orang-orang beriman, kalau ada orang fasik bahwa satu berita, maka fatabayyan, tabayun. Antusibu qauman bijahalah. Karena boleh jadi kagak tahu, maka mereka fasbahu nadimin. Ntar mereka nyesel. Kalau ada berita belum juga tabayun, udah di forward, udah di kemana-mana yang cerita, ditambahin komen-komen pedes aneh, maka nanti kalian pasti nyesel. Maka tabayunkan. Dan insya Allah itu akan norma-norma yang Allah kasih tahu akan membuat solid.
Hari ini Allah sampaikan kegagalannya Bani Israel di bawah kepemimpinannya Musa alaihissalam. Besok juga sama. Kalau Allah kasih rezeki, besok Allah akan kasih tahu. Isa ibn Maryam juga begitu. Sampaikan kepada murid-muridnya. Banyak murid-muridnya enggak juga. Enggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Isa. Tapi nanti surat ini bakal ditutup. Ada murid-murid yang taat sama Isa. Namanya Hawariyun. Mereka yang taat sama Isa sampai titik darah penghabisan. Dan mereka adalah orang-orang fa'asbahu zahirin. Adalah orang-orang yang menang. Maka jangan seperti orang-orang yang nggak tahu ilmu. Hawariyun adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada pemimpin-pemimpin yang Allah kirimkan. Nah, itulah orang-orang yang terbaik. Sejarah berulang, history repeat itself, dan tinggal kita ini ngambil pelajaran. Jadi terlalu banyak contoh-contoh yang Allah kasih. Semoga Allah rahmati kita semuanya sampai jalan terakhir, sampai ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya selamat ya, ayah bunda, di garis finish terbaik, di perjumpaan dengan Allah di surga yang paling indah. Yaitu nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.